Baik, selamat siang untuk teman-teman sekalian dimanapun teman-teman semua berada. Kembali lagi bersama saya Alves Air Channel. Pada siang hari ini saya akan sedikit memberitahu atau sedikit memberi pengalaman tentang bagaimana membudidaya tanaman kubis. Ya teman-teman, perlu kita ketahui bersama bahwa tanaman kubis ini sendiri merupakan tanaman yang tergolong dalam tanaman hortikultura atau tanam sayur-sayuran. Baik, tanaman kubis adalah tanaman yang tumbuh subur di tanah yang memiliki nutrisi dan berdrainase dengan baik. Ya, dia membutuhkan nutrisi tanah yang baik ya teman-teman. Kemudian dia juga membutuhkan drainase yang sungguh baik. Apa itu drainase? Drainase adalah aliran air untuk kemudian bisa dimanfaatkan oleh tanaman kubis ini dalam bantu proses pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman kubis ini sendiri. Kemudian tanaman kubis membutuhkan lokasi yang cerah. Kita dapat melihat bahwa pada siang hari ini saya mereview salah satu pekebun dari tanaman kubis ini. Jadi ini ladang, ini lahan yang ia siapkan untuk menanam tanaman kubis. Jadi di sini sangat cerah ya teman-teman, sangat cerah kita dapat lihat. Ya, intinya tanaman kubis ini tidak membutuhkan tanaman pelindung. Baik, kita lanjut. Sebelum menanam tanaman kubis, saran saya terhadap teman-teman agar melakukan persiapan lahan terlebih dahulu atau memindahkan bibit yang mudah ya ke lahan yang telah dipersiapkan oleh teman-teman sekalian. Jadi sebagai anak petani, kemudian saya juga kuliah di jurusan pertanian, saya menyarankan agar teman-teman sekalian sebelum menanam tanaman kubis alangkah baiknya mengolah lahan untuk kemudian menjadi lahan yang harus kita tanami tanaman kubis ini dengan mengkombinasikan dengan pupuk kompos dan pupuk kandang ya. Kenapa harus pupuk kompos? Kenapa tidak pupuk kimia? Kenapa juga harus pupuk kandang? Karena pupuk kandang dan pupuk kompos itu membantu untuk menutrisi atau membantu memberikan nutrisi yang baik terhadap tanaman kubis ini sendiri. Kenapa pupuk kimia tidak digunakan? Karena pupuk kimia juga sebenarnya bisa membantu untuk memberikan nutrisi terhadap tanah atau lahan yang kita gunakan untuk menanam tanaman kubis. Tapi dia hanya berlaku di jangka waktu yang pendek. Sedangkan untuk pupuk kompos dan pupuk kandang dia berlaku untuk jangka panjang. Mungkin teman-teman tanya, apakah memiliki kasus untuk tanaman kubis ini sendiri? Jelas, tanaman apapun akan memiliki kasus dan permasalahan ya. Jadi sedikit saya memberikan kriteria untuk menanam tanaman kubis ini sendiri. Jadi tanaman kubis lebih menyukai tanah yang subur dengan pH tanah berkisar antara 6 sampai 6,8 pH tanahnya. Jadi teman-teman, di hadapan kita ini ada tanaman kubis yang kemudian tidak terlalu diperhatikan terhadap kelembapan tanah. Sebenarnya tanaman kubis ini akan tumbuh subur jika kelembapan tanah dari tanaman kubis ini kita tetap jaga ya. Dia akan tumbuh dengan subur di tanah yang selalu dijaga kelembapannya. Tapi kita dapat lihat di hadapan kita juga ada drainase ya, sedikit mengandung air. Jadi mungkin itu cara dari pemilik kebun ini untuk menjaga kelembapan tanah.
Baik teman-teman, sekarang kita masuk kepada hama dan penyakit yang menyerang tanaman kubis ini sendiri. Sepanjang musim tanamnya, kubis rentan terhadap beberapa jenis hama dan penyakit. Kubis adalah tanaman yang menarik banyak hama, ya. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Kita perlu mengetahui musuh tanaman kita dan membentuk pendekatan yang ramah lingkungan untuk mengatasi mereka. Kita dapat, mohon maaf ya, cara mengendalikan hama dan namun sebelum kita bicara soal pengendalian hama dan penyakit pada tanaman kubis ini sendiri, alangkah baiknya kita membahas beberapa hama dan penyakit yang selalu menyerang tanaman kubis ini sendiri. Yang pertama kita awali dengan hama, ya, hama yang sering menyerang tanaman kubis. Baiklah rekan-rekan sekalian, hama yang rentan terhadap tanaman kubis ini, yang paling pertama ialah kupu-kupu putih atau besar, ya. Kupu-kupu putih itu adalah hama yang paling suka, ya, hama yang paling suka menyerang tanaman kubis ini. Jadi hama kupu-kupu putih besar atau kecil ini dia bertelur di bawah permukaan daun, ya. Jadi teman-teman yang memiliki niat untuk membudidaya tanaman kubis ini harus sering memperhatikan atau intens memperhatikan hama seperti kupu-kupu putih itu, baik yang besar maupun yang kecil. Jadi hama kupu-kupu putih, sekali lagi saya mau katakan bahwa dia bertelur di bawah permukaan daun, ya. Jika melihat hal itu atau kalian merasa bahwa itu telur dari kupu-kupu putih, segeralah memberantasnya. Kemudian kutu daun, ya, kutu daun juga menyerang tanaman kubis, teman-teman. Jadi kutu daun ini berwarna abu-abu kehijauan dan tidak mudah diidentifikasi karena mereka hampir sama warnanya dengan daun kubis, ya. Yang ketiga, merpati dan burung kecil lainnya yang suka terbang di tanaman kubis. Mohon maaf ya, sebenarnya teman-teman pasti dengar ada bunyi dari burung-burung kecil itu. Jadi mereka sangat suka terhadap tanaman kubis ini. Dia rentan terhadap tanaman kubis yang umurnya masih muda. Sebelumnya kita akan bahas hama. Sekarang kita membahas penyakit yang terjadi pada tanaman kubis. Ya, yang pertama, penyakit yang sering terjadi pada tanaman kubis ini adalah bercak daun alternaria. Ya, saya ambil contoh bercak daun alternaria itu seperti ini. Sebentar. Mohon maaf. Itu yang lubang-lubang tuh. Itu namanya bercak daun. Lubang-lubang pada daun. Ya, itu namanya bercak daun. Sebenarnya ini juga termasuk penyakit jamur yang disebabkan oleh spesies alternaria. Jadi spesies alternaria inilah yang menyebabkan terjadinya penyakit bercak daun pada tanaman kubis. Ada lubang pada daun, kemudian dia itu terjadi bintik-bintik gelap, ya, atau bintik-bintik hitam pada batang, kemudian pada sawi-sawi yang tua. Tapi di depan kita sudah dapat lihat bahwa sudah terjadi, ya, atau sudah terkontaminasi oleh penyakit itu tanaman kubisnya. Jadi sebenarnya sekarang adalah butuh pengendalian, bagaimana cara mengendalikan penyakit yang dimaksud. Kemudian busuk hitam, itu yang kedua. Penyakit yang kedua adalah penyakit busuk hitam. Ini adalah penyakit bakteri yang disebabkan oleh Xanthomonas, ya, Xanthomonas campestris. Ini terutama menginfeksi bagian dangkal batang. Jadi perhatikan baik-baik bagian dangkal batang dari tanaman kubis. Kalau kita lihat di pangkal batang tanaman ini sudah ada bintik-bintik hitam, jadi berarti itu
tanamannya sudah diserang. Ya, mohon maaf, tanamannya sudah diserang atau terinfeksi oleh atau terkontaminasi oleh busuk hitam itu, busuk hitam atau bakteri Xanthomonas campestris ya. Itu bahasa latinnya teman-teman. Jadi itu bahasa latin dari busuk hitam ini. Baik, kita lanjut. Yang ketiga ada penyakit bulai kubis. Bulai kubis ini sebenarnya dia termasuk dalam golongan Peronospora parastica ya. Bertanggung jawab atas penyakit ini menyebabkan bintik-bintik nekrotik. Baik, saatnya kita berbicara soal pengendalian hama dan penyakit yang terjadi pada tanaman kubis. Ya, cara terbaik untuk mengendalikan hama dan penyakit ialah pencegahan daripada intervensi ya. Kita juga sering mendengar bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Petani kubis atau yang sekarang memiliki niat untuk bertani kubis khususnya harus memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut. Jadi kalau mau menanam tanaman kubis harus menanam benih yang memiliki sertifikat ya. Jadi cari benih yang bersertifikat lah. Jangan sampai, kenapa harus mencari benih yang bersertifikat? Karena komposisi benih, kemudian kriteria benih, kemudian hal-hal lain yang perlu diperhatikan sudah ada di label ya, benih yang bersertifikat itu sendiri. Jadi kriterianya atau kategorinya, kemudian soal tanah, kemudian soal bagaimana cara budidayanya sudah ada itu ya. Beli benih yang bersertifikat itu yang pertama yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, pentingnya penggunaan varietas dan hibrida yang tahan dan atas serangan dari penyakit-penyakit lokal. Jadi harus melalui proses penjaringan benih dulu. Kalau bisa juga yang ketiga, kita beli jaring ya. Beli jaring untuk menutupi tanaman kubis dari serangan hama dan penyakit. Teman-teman mungkin lihat atau dapat lihat di tempat-tempat lain, khususnya pada tempat greenhouse di greenhouse itu kita ada lihat jaring. Jadi fungsi dari jaring itu adalah untuk menutup tanaman dan agar terhindar dari serangan hama dan penyakit. Jadi saya rasa itu ya yang lebih bagus daripada harus mengatasi penyakit dan hama itu melalui hal-hal yang kimiawi, misalkan pakai pestisida atau apa segala macam. Jadi itu kurang praktis ya, kasihan nanti kita sendiri yang rasakan saat kita mengkonsumsi tanaman kubis ini. Kemudian kita sekarang sudah sampai di ujung pertemuan kita pada siang hari ini. Jadi kita sekarang bahas soal pemanenan dan hasil. Jadi aturan umum mulai dari proses penaburan benih, transplantasi berkisar antara 18 hingga 38 hari. Pada sebagian besar varietas kubis siap panen pada umur 75 hingga 88 hari HST atau hari setelah tanam. Ya, ada tergantung ya dari petaninya tersendiri. Jadi kalau misalkan kita sudah merasa ini sudah matang dan segera mau dipasarkan, silahkan ya, tergantung persepsi dari setiap petani itu sendiri. Baik, saya rasa seperti itu dulu ya teman-teman video kita kali ini. Jadi sampai ketemu di video-video selanjutnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap di rumah.
kami yang petani saja yang di kebun. Ini saya ambil videonya berlokasi di Malang, Jawa Timur. Ya, baik, sekian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.